Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Hari ini kita sedang jalan ziarah Wali Jatim, guys. Ini ziarah Wali Jatim, tadi jemputan Madiun. Ini kita nyampe Manyar. Kita berhenti di suatu tempat di sini. Dan kebetulan ini lagi istirahat, jadi saya ingin membuat video sedikit daripada iseng dan nganggur. Hari ini saya ingin membahas tentang bagi teman-teman yang mungkin memiliki cita-cita ingin menjadi sopir bis. Hari ini saya akan membahas kira-kira langkah apa saja yang harus diperhatikan ketika kita mau mengemudikan bis, karena bis itu tidak sama dengan mobil-mobil kecil. Kalau mobil kecil itu mungkin cuma sedikit yang diperhatikan, tapi kalau bis itu sangat banyak sekali yang perlu diperhatikan. Karena mengingat bis itu juga yang dibawa bukan sedikit, yang dibawa jumlahnya ada 40 orang. Kalau mobil ya cuma 6 orang, 7 orang. Jadi tingkat kewaspadaan pengemudi tentunya sangat berbeda sekali antara bis dan mobil. Baiklah, sekarang kita lanjut pembahasan langkah apa saja yang harus diperhatikan oleh pengemudi bis ketika sebelum mengendarai bis. Lanjut. Baiklah teman-teman, kita mulai pembahasan kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita share nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baiklah, untuk sekarang ini saya berada di kursi atau di tempat pengemudi. Karena kenapa? Karena memang seorang pengemudi itu adalah yang menjadi sentral untuk mengendalikan sebuah bis yang notabene itu bentuknya lebar dan panjang. Sama dengan mobil-mobil yang lain, di bis itu juga ada dua spion. Ini spion yang kanan dan itu adalah spion yang kiri. Jadi sama dengan mengendarai mobil kecil ya guys. Itu kita harus memperhatikan dan mengawasi setiap kita itu jalan. Mengawasi dua spion ini setiap kita itu jalan. Karena apa? Karena untuk mengantisipasi nanti ada motor yang lalu lalang atau lewat itu dari kanan dan dari kiri. Kalau kita nggak mengawasi, nanti ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh, itu untuk yang pertama. Nah, langkah yang kedua itu adalah pastikan pada bis ini semua apa itu namanya, tombol-tombol atau menu-menu itu semuanya dalam kondisi mati, termasuk AC, lampu-lampu, audio itu semuanya dalam kondisi mati. Terus setelah itu, karena kenapa kok harus kondisi mati? Karena ditakutkan kalau semuanya nanti masih hidup, nanti ditakutkan akinya nanti akan tekor. Karena mengingat kalau bis itu setrum yang dibutuhkan itu di setiap medianya atau part-partnya itu sangat banyak sekali setrum yang dibutuhkan. Jadi kalau enggak posisi mati dulu, ditakutkan nanti ketika di starter malah akan terjadi tekor akinya. Langkah yang selanjutnya, seperti mobil-mobil yang lain, itu ada di sini ada kontak, kita nyalakan kontaknya. Terus setelah itu di sini ada berbagai macam indikator. Ada yang paling kiri adalah indikator solar, tengah RPM, kanan itu adalah kecepatan, dan yang paling kanan sendiri itu adalah temperatur. Dan ini harus semuanya kita waspadai. Dan tentunya di sini juga ada macam-macam lampu-lampu. Coba kita nyalakan ya. Nah, itu ada aki, ada gambar oli, ada gambar brake booster, ada gambar rem. Nah, ini aki, ini brake booster, ini oli, ini rem. Jadi semuanya ini ketika nanti posisi kontak dinyalakan, semuanya ini harus mati, tidak ada yang boleh nyala, kecuali ini adalah lampu ini, lampu rem ini. Ketika handrem itu belum dijeglekkan ke bawah, jadi ini harus semuanya mati. Kok ini ada satu saja yang hidup, contohnya umpamanya aki, kok hidup, maka bisa diindikasikan bahwasanya dinamo ampere itu sedang bermasalah. Dan ini harus diperhatikan, semua sopir harus tahu, khususnya sopir bis.
Terus selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah temperatur. Jadi karena ini mobil besar, tentunya temperatur itu sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa kok temperatur ini sangat diperhatikan? Karena temperatur ini nanti menentukan nyawa dari kendaraan tersebut. Dan karena mobil besar itu yang dimuat banyak, jadi mesin itu lebih cepat panas daripada mobil-mobil bensin yang hanya memuat beberapa orang saja. Kalau mobil-mobil bensin itu saya kira malah nggak ada ya temperatur yang bentuknya seperti ini. Jadi kalau mobil-mobil kecil Tamiya itu temperaturnya bentuknya dalam lampu, bentuknya sebuah lampu. Jadi nanti kalau panas nanti lampunya akan nyala. Tapi kalau mobil-mobil besar itu biasanya temperaturnya ya seperti ini, manual. Jadi nanti kalau seandainya mesin dalam kondisi panas itu harus berhenti atau mungkin nanti dicek dulu kira-kira penyebabnya apa. Terus yang kedua, ini untuk BBM, ini diusahakan BBM itu jangan sampai di garis E ya. Jadi diusahakan separuh itu sudah diisi. Karena kenapa? Karena kalau nanti sampai garis E, nanti ditakutkan filternya itu akan kotor dan akan menyumbat jalannya solar ke bospom, atau biasa disebut dengan istilah masuk angin. Karena kan ya nggak enak juga kan kita bawa penumpang terus tiba-tiba mobil mogok masuk angin, itu kan ya nggak enak pula. Apalagi ini mobil baru dan nanti dikira mobilnya cuma casingnya saja yang baru, padahal itu adalah kesalahan yang sangat normal sekali kalau seandainya mobil itu masuk angin. Terus apalagi ya yang diperhatikan? Oh iya, terus ketika kita sudah menyalakan mesinnya, nyala semua, diusahakan gasnya agak dibesarkan. Terus nanti AC-nya, ini untuk armada di Hartono Putra ini AC-nya ada di bawah sini. AC-nya ada di bawah sini. Nah, itu baru AC-nya dinyalakan. Nah, AC-nya dinyalakan, terus nanti silahkan kalau mau menyalakan audio, menyalakan lampu dan lain-lain itu silahkan kalau kondisi mobil itu sudah menyala. Jadi jangan menyalakan menu-menu kalau posisi mobil itu belum nyala. Terus yang langkah selanjutnya yang harus diperhatikan, kita itu harus bisa bermanuver ya, bisa mengambil arah-arah kira-kira antara kanan dan kiri dan atas itu kira-kira nyampe enggak di jalan yang akan kita masuki. Seperti ini tadi saya masuk di gang yang sempit, maka saya harus memperhatikan semua arah kanan, kiri dan atas. Karena nanti kalau di kanan kiri ditakutkan nanti akan menabrak sesuatu, dan kalau di atas nanti ditakutkan akan menabrak kabel. Karena sudah pernah terjadi, saya itu pas perjalanan ke Galek itu di atas ada kabel, saya nggak tahu dan kabelnya nggak kelihatan, di depan nggak nyantol, ternyata nyantolnya di tengah di punukan AC itu. Akhirnya saya gas ya, pedot itu kabelnya. Nah itu kan juga nggak enak juga sama pengguna sekitar atau penduduk sekitar. Makanya bagi teman-teman yang ingin nyopir bis itu harus diperhatikan lagi kewaspadaannya, baik dalam segi kewaspadaan apapun, karena mengemudi mobil besar itu tidak sama dengan mengemudikan mobil yang kecil. Nah ini hitungannya masih mobil medium ini, jadi setnya 36 sampai 40. Nah kalau bis besar yang seat 50 sampai 60 itu tentunya ya tingkat kewaspadaan dan tingkat refleks kita itu harus sangat kuat sekali, mengingat mobil itu bentuknya lebar dan panjang. Mungkin cukup sekian untuk tutorial sebelum kita mengemudi dan apa saja yang perlu diperhatikan. Nanti akan kita lanjut ke video yang selanjutnya. Tolong jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami agar supaya kami bisa membuat video-video konten-konten yang lebih positif dan lebih mengedukasi kepada teman-teman semua. Sekian dari kami. Bagi teman-teman yang sedang beraktivitas, selamat menunaikan aktivitasnya dan jangan lupa menunaikan ibadah sholat ketika sudah masuk waktunya. Karena kita hidup di dunia itu tidak hanya untuk mencari
sesuatu yang ada di dunia saja, tapi kita di dunia itu disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.